Jangan kita masukin anak ke sekolah, ke madrasah, orientasi dan cara berpikirnya hanya cari kerja. Itu masalah. Kita harus merasa aneh. Kita senang bayar anak ke sekolah yang hebat. Oh, masukin anak ke sekolah yang ini, sekolah kelas internasional, biar anaknya pintar, nanti keluar jadi sarjana ini, kemudian nanti keluar jadi dapat pekerjaan ini. Banyak itu. Saya tidak mengecilkan itu, tapi data terakhir yang saya baca, sarjana di Indonesia dan anak-anak yang keluar dari pendidikan mulai setingkat SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi yang nganggur total hampir 10 juta. Karena tiap tahun, setiap bulan Juni, bulan Juli, orang tua ini dibikin pusing, Kiai. Cari sekolah yang lepas SD, daftar sekolah sana sini, enggak diterima, masuk sana, masuk sini. Ujung-ujungnya yang kasihan, jadi sasaran terakhirnya pondok pesantren. Seakan-akan pondok pesantren itu tempat buangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan yang kami muliakan Ketua PCNU Kota Pontianak, guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Faruqi. Semoga Allah merahmati beliau, Allah panjangkan usianya dan dimudahkan urusannya. Salah satu tokoh Madura kita yang saya hormati, anggota DPRD Pontianak terpilih periode 2024-2029, Bapak Ahmad Bardi Esos, Ketua IKBM Kota, penasihat IKBM Kota, para kiai, terus nama jenengan sinten? Ustadz Ghazali, pengasuh madrasah Miftahus Sholihin. Bu, Ibu aja Bondeng Madura. Oh iya. Bani oh iya Bu, hari bani manura dera dia. Segak dintoh, Bu. Ui boleh. Hari lah ketemu mana nih bungkan lanas ruang ngarang. Saya mohon maaf kepada Kiai Faruqi, Kiai Bardi, saya datangnya terlambat karena saya memang agak kurang sehat Ibu. Dalam beberapa hari ini saya memenuhi kewajiban dan undangan para jamaah keliling beberapa daerah di Kalimantan Barat, termasuklah malam ini saya diundang di Miftahus Sholihin. Miftahus Sholihin malam ini bermilad yang ke-15. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk Miftahus Sholihin. Miftahus Sholihin, sebelumnya saya mohon maaf, saya ceramah bahasa Indonesia apa bahasa Madura Bu? Hah? Bo tayang hujan nak api bergelak teh pote kan? Robana pote bi neon dari atas ini. Tak campur ya. Saya sering ditanya sama orang, Pak Kiai itu sukunya apa? Saya jawab suku saya 2 Bu. Maksudnya itu suku. Iya suku. Iya suku. Iya suku saya kanan kiri Ibu. Oh itu sokoh.
Saya ditanya, oh kiai ini kan biasanya ceramah bahasa Indonesia, kadang kala bahasa Jawa, kadang-kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Melayu, kadang bahasa Padang, kadang saya bahasa Arab, kadang saya bahasa Inggris, kadang saya bahasa Korea. Tahu bahasa Korea? Saya bisa bahasa Korea, saya kadang ceramah bahasa Korea. Sarangeo Encana Tampun leso bener ya bu. Kuberi kula siapa terala ku ceramah ke timur menikah. Miftahus Shalihin malam ini berulang tahun yang ke-15. Kita ditinggalkan oleh guru mulia kita, oleh kiai kita, oleh murabbi kita, muallim dan mudarris kita. Allah yarham Kiai Matsudi rahmatullah alaih, bahwa sesungguhnya beliau punya niat dan cita-cita besar, punya keinginan dan harapan besar agar anak-anak kita ini menjadi orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang kenal kepada Allah, menjadi orang-orang yang kenal kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau tidak mudah. Walaupun beliau belum sempat ketemu dengan saya selama hidupnya, tapi saya dengar beliau adalah salah satu santri Allah yarham Kiai Haji Abdus Syakur atau Kiai Walid Nur Halim yang berada di Sungai Pelai, Sungai Ambawang. Cita-cita besar beliau, kemudian berdirilah madrasah ini. Walaupun sebelum itu selesai sempurna, beliau sudah meninggalkan kita semuanya. Kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan beliau diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal salihnya, dan kelak berkumpul bersama kedua orang tua dan guru-gurunya, bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, fi yaumi hasyaratika wan nadamah. Di saat hari itu, di saat hari kiamat, di akhir nanti, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dapat kembali berkumpul bersama guru kita, kiai kita, Kiai Matsudi rahmatullah alaih. Amin. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, karena saya baru tahu kalau di sini ada madrasah Pak Kiai. Saya baru tahu Bu, kalau ini ternyata masih kota Pontianak ya Pak Kiai Ghazali. Ismukum karim, nama antum siapa? Nama jenengan siapa? Haji Ahmad. Haji Ahmad. Asli penduduk sini panjenengan. Sudah berapa tahun? Dari tahun 97. Saya tidak pernah menyangka malam ini saya bisa bertemu dengan ibu. Saya ceramah kemana-mana itu Pak Dewan. Saya kalau suruh ceramah depan profesor biasa saja, di depan para menteri kecil. Tapi kalau suruh ceramah depan ibu-ibu itu paling menakutkan. Serius. Karena perempuan itu konon adalah makhluk paling membingungkan di atas dunia ini. Halo ibu. Halo. Saya tes dulu sama ibu. Mending uang banyak atau sedikit? Mending uang banyak apa sedikit? Mending uangnya banyak apa sedikit? Odo lemata duitan nongko. Yuk. Mending uangnya banyak tak bahagia atau uangnya sedikit tapi bahagia? Mau ngomong kaki jia. Ajar ngomong. Nemoi di mah. Are. Dewan terpilih partai, ya tak sebut lah, dari Pontianak Barat kan. Tolak kali calon baru oleh kena. Marga apa lambat tadi PC. Setiap oleh abi berapa modal ke? J. Modal kena. Tapi begini Bu, malam ini kita ngaji sebentar ya. Kita ngaji sebentar, nggak lama-lama. Saya ingat ucapannya Imam Ali atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Innal jamala jamalul ilmi wal adab. Keindahan sesungguhnya hidup manusia itu karena dua hal, yakni karena ilmu dan akhlaknya.
Ada orang berilmu kadang-kadang lupa kepada akhlak yang baik. Seharusnya ilmu itu mengantarkan manusia itu lebih berakhlak. Semestinya dan selayaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang dapat mengantarkan dan menyebabkan dirinya semakin lebih baik di hadapan Allah dan tentunya di hadapan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Ki Abdul Fattah. Siapa? Ahlan wa sahlan wa marhaba. Monggo, monggo, monggo. Monggo ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah. Allah. Sebentar Bu. Fadhal Kiai. Al-Afiyani Siti Ana. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keindahan hidup manusia itu ditentukan karena ilmu dan adabnya. Berapa banyak di antara kita manusia yang hidup bersama kita, ada yang memang kelihatannya ilmunya biasa tapi adabnya baik. Mestinya ilmu itu semakin mendorong seseorang untuk lebih bersikap lebih baik. Maka malam ini kita berkumpul dengan para kiai, dengan para ustadz, para murabbi, dengan para pembesar, dengan para pejabat-pejabat. Kita ini diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya hidup kita ini diciptakan oleh Allah itu bukan dalam kesia-siaan. Allah mengingatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira dan menyangka wahai manusia, aku menciptakan kalian itu dalam keadaan bermain-main, kata Allah. Dan kalian tidak berpikir bahwa suatu hari nanti kalian pasti akan aku kembalikan kepadaku, kata Allah. Kalau kita sadar akan itu, proses penghambaan kita kepada Allah, jangankan kita mau sholat, mau wudhu, sebelum sholat saja itu ada ilmunya. Sebelum wudhu pun tentu kita harus tahu bagaimana sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Terkait dengan hal itu semua, maka pentingnya madrasah itu di situ. Berdirinya madrasah Miftahus Shalihin, tujuan lainnya tidak ada lain selain untuk mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang berilmu. Tidak usah kecil hati karena berada di kampung kecil ini, yang berada di pinggiran kota ini. Tadi motivasi dari beliau Kiai Faruqi itu kan sudah. Saya hanya mengutip ucapan orang Arab mengatakan ra'aitul ilma sahibuhu karim. Ilmu itu pasti akan memuliakan orang yang berilmu itu. Kiai Fattah, jarang saya ketemu dengan beliau. Alhamdulillah malam ini saya bisa ketemu dengan jenengan. Kita mesti mengambil hikmah dan ilmu serta kebaikan adab dari beliau. Kalau anak-anak kita dididik dengan baik di madrasah ini, digembleng dengan susah payah di sekolah ini, di madrasah ini, tujuannya tidak ada lain agar anak-anak kita ini memiliki masa depan yang baik. Masa depan yang saya maksud bukan masa depan pekerjaan setelah sekolah, tapi masa depan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kehidupan hari ini. Kalau ilmunya sudah ada, insya Allah ibadahnya baik. Ibadah yang baik akan menjadikan seseorang amaliannya juga lebih baik.
Marilah kita belajar bersama-sama bahwa sesungguhnya ra'aitul ilma sahibuhu karim walau kana abahu li'am. Ilmu itu pasti memuliakan manusianya walaupun dia lahir dari anak petani biasa. Anak pejabat sekalipun nggak ngaji, nggak sekolah, sama. Anak ustadz, anak pendidik kalau nggak belajar ya sama. Tapi biarpun anak kita, saya juga sama anak petani, Bu. Saya anak petani, Bu. Abah saya petani, umi saya petani. Tapi kedua orang tua saya selalu mengingatkan bahwa Allah itu pasti mengangkat derajat manusia-manusia yang beriman. Karena rumah saya itu pas depan masjid. Setiap kajian fikih, karena saya lahir di komplek pondok pesantren, selalu mendengar dawuhnya kiai waktu di pondok. Karena rumah saya di komplek pesantren. Orang berilmu itu Allah akan memuliakan hidupnya. Orang berilmu itu Allah akan memberikan kesempatan yang lebih baik. Maka malam ini anak-anak madrasah Miftahus Shalihin, jangan ragu, jangan bimbang. Sekolah saja di sini yang baik-baik, ikuti perintah gurumu, jauhi apa yang telah dilarang oleh gurumu. Nah, dan ini penting. Ibu, biasanya kalau ceramah di sini berapa menit? Berapa? 2 jam. Nice habis. Saya ceramah di Singapura 45 menit, Pak. Iya, dibayar $3.000. Jadi nasro ceramah 2 jam, apa jadi berapa kok ya? Entar kena kojo nih, Kak. Tenang beda Pak, berdi pesen ki beda Pak. Karin kampanye ki beda Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoran menikah ing napa menikah? Ing cai. Aduh kula takok, Pak. Kula lambat aja anu Kiai Fatah. Diundang ke Stein. Bukan Stein ini, Pak Kiai Faruqi, tapi di Natuna. Di Natuna itu ada namanya Stein. Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna. Saya diminta untuk menyampaikan kuliah umum. Saya bilang sama panitia seperti ini, Kiai Fatah. Adik-adik nanti kalau pas saya ceramah tolong ambilkan air jahe. Siap Pak Kiai? Ya kayak gini lah ini. Kan selalu siap nih. Oh duit tongjek gereng. Hari propos ngarane. Coba aku timbak dan badan kayak. Saya bilang nanti pas saya tengah nyampaikan kuliah umum saya minta air jahe. Siap Pak Kiai. Lama-lama setelah saya ceramah setengah jam air jahe belum datang. Panggil bi saya. Sini. Siap Pak Kiai. Mana air jahe saya? Sebentar Pak Kiai. Siap. Karena siap 2 menit datang. Ku letak nyongok ni ke aing napa. Langsung ida erbi hul. Benih aing jahe kak tuan. Aing laos. Masih kaki beda aing laos hari kena. Hari mulai sehat tak sehat pang-pang sih beda. Kelerasan gula depan peng-peng jaman yang Madura. Bahasa Madura yang paling aneh Kiai. Coba bahasa Madura paling aneh itunya. Sapu tangan sat tangan. Mun sekapina sepeda motor Honda. Kula bener penakan. Naik apa jong? Norok Honda mantuan. Honda apa? Honda Mio. Honda Yamaha mantuan itu. Bu, apa beda Honda akabin ben Yamaha jong. Pala Honda jong. Tengki mantuan ceng Honda ken Yamaha ni Yamaha itu. Sepeda motor gua. Aku tak lupa ada mantuan ni kok. Di sepura ada nih kak. Manter benih kena kak ingin laos tinggi. Tinggal bi guli coba. Bismillah. Aman kek. Kena rasa lampedeng.
Oh kena ke Faruqi. Wajah tengkin ada iya doh. Yang ibu akhi lagi tak apa-apa lah. Lampedeng itu menyehatkan Bu. Walaupun tidak bikin pintar. Ngantuk kedok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah itu kalau menginginkan kita baik, maka kita diberangkatkan kepada tempat yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Tabuna Rasulullah. Pasera orang saya kesenangan sarang Allah. Yang dimaksud oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka orang itu pasti difakihkan di dalam al-agama. Maka mengenai hadis ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Fathul Bari menyebutkan makna faqih pada hadis ini adalah al-fahmu. Orang itu kalau mau dijadikan orang baik oleh Allah, maka Allah jadikan dia dulu orang yang faham agama. Kalau anak kita berangkat dari rumah nawaitunya baik agar menjadi orang baik, insya Allah Allah akan jadikan dia orang yang faham dalam agama. Di sekitar sini ada pondok pesantren, ada pesantrennya Kefatah dekat sini Pak Yai, di Permasal Pak Yai, sekitar ada 2 kilo Pak Yai. Jalan Otan dia. Nah, tidak usah khawatir. Ada orang takut karena anaknya masuk pesantren dalam hutan. Pesantren di Indonesia itu Bu, ini sejarah pesantren. Pesantren di Indonesia itu sudah berdiri 300 tahun lebih Bu. Pesantren rata-rata itu babat alas. Apa babat alas? Pesantren itu didirikan oleh para kiai itu nebang hutan dulu. Seperti Kefatah. Walaupun saya belum pernah sampai ke pesantren beliau, saya dengar itu dari teman-teman kiai. Kiai zaman dulu itu babat alas dulu. Babat alas dirikan tempat, baru datangkan santri satu. Terjadi perbedaan dengan sekolah. Sekolah umum itu berdiri kurang lebih 100 tahun lalu. 200 tahun sebelumnya pesantren sudah berdiri. Artinya bicara soal jasa, bagaimana bangsa ini dididik, bagaimana bangsa ini dipintarkan, bagaimana bangsa ini dibuat cerdas, itu karena jasanya kiai dan pondok pesantren. Tepuk tangan untuk dunia pesantren. Loh kok manas kiai? Iya manas lah. Dia Pak kita beri nasi surah ceramah. Hari kode deh kan. Entah kena kojok apa nih Bu. Kojok nih kan, tambahnya sakit balik aku. Lihat pesantren itu Kefatah, insya Allah Kefatah faham. Salah satu pesantren yang berdiri agak awal di Indonesia itu, salah satu diantaranya adalah pesantren yang ada di Sidogiri. Bahkan ada satu riwayat yang tidak tertulis dengan baik. Di tahun 1000 itu berdiri satu pendidikan yang bermodel pesantren di ujung Madura sebelah timur, namanya daerah Centampes. Tidak tercatat memang, tapi ada beberapa babat yang menyebutkan seperti itu. Indonesia pada masa itu dijajah oleh Belanda. Yang tampil mengobarkan jihad karena Allah, membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan, itu kiai, ulama, para santri, dan orang-orang baik yang punya niatan sama untuk mendirikan dan memerdekakan bangsa. Maka jangan kecilkan jasa para kiai dan pondok pesantren, sebab tanpa jasa kiai dan pondok pesantren mungkin Indonesia tahun 1945 itu tidak merdeka. Maka jasa besar salah satunya dari dunia pesantren adalah berjuang memerdekakan Indonesia. Maka pesantren selalu menyatakan NKRI itu harga mati, karena memang pesantren dan para kiai lah yang memerdekakan bangsa ini. Nah, saya ini sederhana Pak, saya ceramah apa adanya Pak. Ya Pak Berdi, saya bicara apa adanya. Kalau beda kancanya sampai Pak Marjuk, ini asong antek ki Pak. Kene coko-coko belana asong antek ki, kule paringin ki buru. Kule congoce kule
ke Pak Berdi ku andi HP Pak Berdi. Oh leku yang ngobengagi na kiai ko. Leku Pak Berdi. Aduh macam cia jauh na kayak. Nunggu tadi wakil wali kota ya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gampang. Kita tidak bisa didik anak. Terakhir dak fatah. Terakhir di madrasah ginto pada. Siapa terakhir beri ya bu? Anu kadinto kiai motor pecah habis ginto. Kenapa bu? Dah beri fatah. Terus motor anak. Ongki. Pasera Abdul ginto kiai. Oh, anak sambian, potong sambian engki kiai. Siapa motor beri ya bu? Sambil congok. Dul. Oh dul. Beradul kena. Kena nyoba hula. Dengan kalau ben sampai nampu teh ke kiai. Asalaman ke kiai potot tengin. Belik belik tangan ke fatah. Oh tegar leso. Teh ku bercakap cekan sekali. Pacakak di wah. Ke fatah arokok kiai. Nah. Arokok. Rokok apa kiai? Surya kiai. Pasal larangan didik kiai. Kiai rokok surya bu. Jadi mau napa yang seket kan ki berlebih bu. Siapa apa yang 15 oleh rokok janda lagi? Kan ada rokok janda kan? 15 ribu kan? Apa kepelangan kiai bu? Cak nyaman sekali reko. Lepas pas bu ilmu mereka larang. Benih kiai mereka melarang bu. Hak lillahi ta'ala. Saya bicara apa adanya Pak Bardi. Anak saya itu les bahasa Inggris. Anak saya les bahasa Inggris. Seminggu 3 kali, sebulan hanya sekitar 12 kali. Saya bayar 400.000. Itu pun dalam suara kita ada pertanyaan bahasa Inggris. What is your name? What's your name? My name is Zen Mohsin. Yes, you know. Ada macam dia. Ada pertanyaan bahasa Inggris, majar gula Pak Roto Sebu. Gula ke pondok. Memasuk anak, 300.000 sebulan. Eja 24 jam, agrunggung. Cek larang ayo. Ini tak lajar tibi du. Seporana gula berjabaran karena gula ring matur bu. Ring matur apa nih? Kamu acarita kan berjabaran tangki. Berjabaran las jelasan mun kula tak minta tapi mun untuk madrasah ngereng neser ustaz deh senapa ustaz sing ngajari kinto senapa orang senapa lekoran igaji iya menabi dek emah gratis je kini kaki nor Ti, ya, su, tun, kini lagi, mat, odin, sul, kini lagi ya, are, kok atungi nggak kan lu, mun ke madrasah re, cerai, paham cerai. Mun tak paham cerai bakhil. Mun tak paham bakhil belket. Kletket. Apa boleh? Apa boleh Kak Tuan? Nah? Cerek. Mak mau dicerekeng Kak Tuan? Bodoh Kak Tuan. Aduh bahasa apa kayak Kak Tuan? Oh cerekeng, kreeng. Nah, kapan duk nih Bu? Kapan duk nih ke madrasah nih? Tulen tarik Ustaz. Ustaz, pas akhirnya kepala sekolah nah. Rajin almarhum. Sampean ngajar juga. Eki. Saya rasman sampean. Muhammad Rokib. Tanya Aki, Ustaz. Bila ge anu Ustaz, bila berjaran. Oke, abid bulannya ada Bu. Tak napa Ustaz kula majar ka ada. Anak kula ni ke sekolah ni ke malai barokah Ustaz. Deh. Cik ada iya lagi panoleh takian. Takian ni cuma 5.000. Macam larang 5.000 itu.
Iya marah, bajar 10.000 mau larang. Marah bu, arek hibah ke swarga bu. Ini bukan pesan dari para ustadz, enggak, karena yang saya tahu rata-rata problem seriusnya di madrasah, di pesantren itu. Coba, saya ini insya Allah sama dengan Kiai Fattah, walaupun kita beda pesantren. Kiai Faruqi juga alumni pondok pesantren. Saya itu pindah-pindah pondok pesantren itu kurang lebih 12 tahun. Mungkin kita itu panik penyakit rak-kerak benih santre. Kuning penyakit rak-kerak. Kuning itu bahasa Indonesianya penyakit tang-ketang gitu. Kalau bahasanya dokter Wahyu itu namanya penyakit tak tahu diri. Cing makai dimakan dengan pak ger-ger dok. Mun santre, hari santri loh. Mun searo masa santre. Mun le tepan di penyakit rak-kerak berarti positif santre. Mungkin kita tepan di benih santre. Cek mau ngaji lambe setoran jong engke neng tah neng engke abeli boleh. Jadi suatu hari saya datang ke dokter, saya bilang sama dokter, dok saya pengen diperiksa dok, sakit apa? Dokter lebih sem nggak ada. Kamu santri ya? Iya dok. Kenapa dok? Oh tahu saya penyakitnya. Itu pasti penyakitnya santri itu. Posisinya di mana? Posisi yang gatel itu. Kan dokter tahu. Iya, saya mau tahu pastinya di mana. Anu dok, di posisi strategis dok. Yang kiri apa yang kanan? Antara dok. Antara itu. Sudah berapa lama? Udah 3 bulan dok. Oh itu masih awal itu. Kalau biasanya penyakit ini sembuh 2 tahun. Aduh, ki baru mulai 3 bulan, pakai berapa bulan poler ya. Rupanya di bahasa kedokteran kak tuan itu namanya penyakit skabies. Skabies itu. Sengoca oh berarti pernah tahu. Skabies namanya. Kalau datang ke dokter nggak ada obatnya. Hanya menahan sebentar. Nanti 2 tahun sembuh. Titis aroma sandi penyakit panik berarti santre. Seporane Kiai Fattah. Pada alumni gitu. Alumni rak-rak gitu. Ini ke santre. Lah kenapa saya bilang begitu? Karena memang pesantren, kecuali pesantren modern ya, madrasah modalnya minim tapi pengen ilmunya yang super. Nemu di mah kita harus merasa aneh. Kita senang bayar anak ke sekolah yang hebat. Oh, masukin anak ke sekolah yang ini, sekolah kelas internasional, biar anaknya pinter nanti keluar jadi sarjana ini, kemudian nanti keluar jadi dapat pekerjaan ini. Banyak itu. Saya tidak mengecilkan itu, tapi data terakhir yang saya baca, sarjana di Indonesia dan anak-anak yang keluar dari pendidikan mulai setingkat SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi yang nganggur total hampir 10 juta. Lantas apa kaitannya dengan pendidikan di madrasah? Yang mencari ilmu ini tidak ada lain, tujuan mutlaknya cuma 2, yakni liizalatil jahli wa limardhatillah. Tujuan utama orang mencari ilmu cuma 2 bu. Menghilangkan kebodohan di dalam diri, tujuannya adalah memperbaiki amal ibadah agar mendapatkan ridho Gusti Allah. Soal rezeki itu urusan berbeda. Jangan kita masukin anak ke sekolah, ke madrasah, orientasi dan cara berpikirnya hanya cari kerja, itu masalah. Terlepas nanti Allah memberikan rezeki melalui ilmu yang mereka dapat, itu hal lain. Nah ini penting bagi kita semuanya, bahwa malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini bukan saja di dunia, tapi kelak kita berjumpa di hadapan Allah bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena kita termasuk salah satu di antara orang yang cinta kepada ilmunya Allah. Saya senang sekali malam ini bisa hadir di antara para kiai, para ustadz, para tokoh
para pendiri-pendiri pesantren, para pendiri lembaga dan madrasah, mari kita bersama-sama membangun peradaban umat melalui pendidikan madrasah ibtidaiyah. Sanawiyahnya ada? Belum? Sanawiyahnya ada? MTS ya? MTS-nya juga sudah ada. Maka tinggal bagaimana kemudian kita bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikannya. Nggak usah rebut-rebutan, karena tiap tahun, setiap bulan Juni, bulan Juli, orang tua ini dibikin pusing, Kiai. Cari sekolah yang lepas SD, daftar sekolah sana sini, enggak diterima, masuk sana, masuk sini, ujung-ujungnya yang kasihan jadi sasaran terakhirnya pondok pesantren, seakan-akan pondok pesantren itu tempat buangan. Betul? Hati-hati itu. Anak saya wajibkan mondok semua. Soal sekolah itu bab sunnahnya sebenarnya. Ngaji cong betepak cong. Masalah bakna ta'alim urusan pangeran. Masalah abang kaki tak pintar urusan pangeran. Sepenting kaki meelang kewajiban. Kewajiban apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Begitulah pesan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain. Kewajiban pribadi, bukan kewajiban kelompok masyarakat. Kewajiban setiap masing-masing manusia beriman kepada Allah itu mencari ilmu. Masalah alim dan pintar itu bonus dari Allah. Tidak usah khawatir akan hal ini ibu bapak, karena malam ini langkong-langkong kula sareng panjenengan pada madhurana, kula sareng sampeyan pada madhura. Satu bahasa, satu tradisi, satu budaya. Saya kemana-mana cuma malam ini nih aja pakai ini, Kiai pakai gamis karena mau ketemu jenengan ini. Biasanya pakai sarung ibu, tapi di dalamnya pakai sarung bu. Lambek engki kak Tuan Faruqi ku debu ibu si aman tuh warenga sarungan panyabes siapa juga Pak Faruqi pengusaha iko, pengusaha kaju belian iko, sarungan iko. Kula lambe tak baju Pontianak bu, pan ngabes kula siapa juga santri juga siapa nyaman Zain Muhsin, oh siapa mantu naringa sarungan iko. Loh, nggak usah bicara sarungnya bu. Hah? Ini patungin esener ya. Nggak usah bicara sarungnya. Sarung ini bukan hanya sebuah tradisi, tapi ini sebuah identitas, simbol ini. Lah gampang boleh panas tinggal angka. Cagla bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ada satu ilmu yang mungkin ibu baru dengar malam ini. Ibu, menurut ilmu kedokteran, menurut psikologi keluarga, anak kita pintar itu 80% karena ibu. Kalau anaknya pintar itu insya Allah karena 80% disumbang oleh ibunya, 20% dari bapak. Maka tidak aneh kalau tadi itu yang juara-juara itu pasti yang bangga ibunya. Anak siapa? Ya tangan nak lah. Panjuara tangan nak. Karena keseon anak bapak itu. Memang ibu-ibu ini bahaya pak. Makhluk paling membingungkan ini. Coba saya tes dulu ibu, uang istri, uang uang istri, uang istri, uang suami, uang istri, uang istri. Kaki kalah kelembun kan bingung. Kalau saya tidak begitu Kak Tuan Faruqi, saya tidak pernah ngasih belanja ke istri saya nggak ngeluh bu. Saya nggak pernah ngasih uang ke istri nggak marah. Kok bisa? ATM-nya sama dia semua. Aman bunda. Saya sampai hari ini nggak pegang HP bu. Kok bisa? Isya makin aku HP kunci bini Kak Tuan. Lepas itu saya tak aku HP.
Coba munreng bini zaman mangken nih kakak tuan, kula maklum pada madhuran ya tengki. Tak usah melagi beda kak tuan, letak marah lo nih kak tuan. Coba melagi gincu, tak usah kasih apa itu pemanjang bulu mata itu, tak usah. Melagi HP Oppo apa ya tuan. Lebih ada aplikasi ni kapi kak tuan, ku beda pano muni HP kak tuan. Saya tunggu kini bini ini, mereka apa? Karena perempuan itu apa yang diperbuat oleh orang lain dia gampang lupa, dia gampang ingat, tapi apa yang dia lakukan dia gampang lupa. Salah lelaki na 20 tahun ki kengain. Pak Berdi lambe menyala 20 tahun. Kengai itu. Cala pola kak. Kak kita kengai lambe roy ko. 20 tahun bu. 20 tahun ki enggak bu. Beri PC gelak gila ku kelopain. Tak boleh cina kak. Gelak segi laku. Nah di mah iko. Gelak gila ku kelopain. Padahal jabun ulama madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi anak mulai dari kandung, mulai dari kandungan, lahir, dididik sampai dia besar, tergantung kepada ibu bagaimana dia mendidiknya dengan baik. Kalau ibu sudah memberikan didikan yang baik kepada anak, insya Allah akan lahir generasi muda Islam yang memiliki ilmu dan ketakwaan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda tergantung kepada kedua hal. Yang pertama ilmunya, yang kedua ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemuda hari ini sudah memiliki ilmu, memiliki asas ketakwaan kepada Allah, insya Allah kota Pontianak ke depan akan bisa menjadi lebih baik. Kota Pontianak akan berkualitas, bahkan Indonesia akan menjelma menjadi negara terkuat di seluruh dunia karena pemudanya sudah memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan muncul ketika hari ini dunia modern itu datang. Di mana-mana kita dihadapkan kepada teknologi baru. Kadang kita suka gelisah. Anak berangkat ke masjid, alhamdulillah. Tapi ketika anak sudah keluar dari masjid, keluar dari madrasah, kemana mereka berjalan? Saya sering beberapa kali saya kritik dalam video-video saya itu. Siantan sekarang menghadapi sebuah dilema. Satu sisi siantan kita lihat geliat ekonominya baik, Kiai Fatah. Ukurannya apa? Tempat belanja muncul di mana-mana. Tempat anak-anak muda nongkrong ngopi sudah muncul di mana-mana. Baik satu sisi secara ekonomi. Tetapi dilemanya adalah ternyata anak-anak kita tidak pulang dari tempat-tempat seperti itu. Kadang sampai subuh mereka nggak pulang, Kiai. Apa yang mereka kerjakan? Hanya sekedar main-main saja. Sampai lupa sholat. Mulai dari maghrib, isya, bahkan subuh mereka ketinggalan. Apakah orang tuanya gelisah? Saya lihat enggak, biasa-biasa saja. Apakah orang tuanya merasa kalut dan takut? Enggak tuh. Dan itu dianggapnya biasa. Ingat, hari ini kita masih sehat sebagai orang tua, Bu. 10 tahun ke depan kita sudah tidak mampu, tidak berdaya. Bagaimana mungkin kita meninggalkan generasi yang mulai hari ini sudah kita lihat mereka sudah tidak lagi mencintai ilmu ini. Mereka sudah tidak lagi bergelut dengan kitab. Mereka sudah lupa dengan Quran. Mereka sudah lupa dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah lupa bagaimana mereka beradab dan berakhlak. Bagaimana 10 tahun ke depan kita tidak bisa memastikan apakah kota Siantan ini baik-baik saja. Kenapa saya bilang seperti itu? Rumah saya dekat di situ. Rumah saya di Jalan 28 Oktober. Saya sering keliling Indonesia dan beberapa negara. Saya sering membandingkan kondisi itu. Saya sedih ketika kita akan memberikan solusi. Kita seakan-akan menawarkan sebuah angan-angan. Padahal maksud saya, yuk kita bersama-sama jaga anak-anak kita. Cara yang paling efektif, kirimkan ke pondok pesantren, kirimkan ke majelis ilmu, baik madrasah ataupun lembaga-lembaga pengetahuan Islam.
Terlepas anaknya nanti pengen jadi apapun, monggo. Tetapi fondasi dasarnya adalah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ke depan semuanya akan lebih baik. Bangsa ini adalah bangsa besar. Bangsa Indonesia ini didirikan oleh orang-orang salih. Bangsa dan negara ini didirikan oleh orang-orang yang punya tujuan luar biasa. Mari kita jaga kemerdekaan ini, kita jaga bangsa dan negara ini sebaik-baik mungkin. Para ibu dan bapak, karena madrasah ini sudah 15 tahun didirikan, insya Allah kontribusinya sudah banyak. Pesan saya kepada para santri, khususnya alumni santri, jangan pernah kalian menganggap kalian sudah terlepas dari madrasah ini. Termasuklah para alumni santri. Kesantrian kalian bukan cuma di pondok, nah, tapi sampai mati pun kita ini masih santri. Dunia akhirat kita ini masih santri. Dunia akhirat kita masih murid. Jangan 2 hari yang lalu kalian masih murid di MTS, selepas dari MTS ketemu dengan guru kehilangan adab. Tetaplah kalian memiliki akhlak yang baik, nak. Seorang ulama besar, sebelum saya tutup ceramah ini, seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal dengan Imam Hanbali. Imam Hanbali ini salah satu penghafal hadis terbaik, kurang lebih 1 juta hadis. Imam Hanbali menghafalkan hadis lengkap dengan hukum sanad dan matannya, yang kemudian dibukukan di dalam satu kitab namanya Musnad Ibnu Hanbal. Kurang lebih ada 27.000 hadis yang beliau rangkum di dalam kitab musnadnya. Ternyata beliau itu memiliki seorang guru yang luar biasa, yang dikenal dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Apa yang menjadi luar biasa dari Imam Hanbali? Sealim-alimnya Imam Hanbali, ternyata beliau masih tetap mengingat sang guru. Dalam sebuah kitab manaqib yang ditulis oleh Imam Baihaqi, beliau menceritakan Imam Ahmad bin Hanbal 40 tahun lamanya berdoa kepada Allah selepas sholat, mendoakan dirinya, orang tua dan gurunya. Apa kata beliau? Wa ad'ullaha fi salati mundu 40 sanah wa aqulu rabbighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Hanbali menceritakan, kurang lebih 40 tahun lamanya selepas salat aku mendoakan guruku dan aku berkata, rabbighfirli, ampuni dosaku, wali walidayya, ampuni kedua orang tuaku, wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan ampunkan guruku yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itulah ketinggian akhlak, itulah ketinggian adab yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita mesti memiliki guru yang memiliki kaitan langsung, yang bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering di dunia pesantren disebut dengan sanad? Contoh sederhana, Ki Abdul Fattah dulu di mana? Ki Lirboyo nopo? Beliau di Sidogiri, berguru kepada gurunya sampai nanti kepada Syekh Sulaiman, pendiri Sidogiri ya. Nanti nyambung, nanti ketemu di mana? Ketemu di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada gurunya salah satu yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada gurunya yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dikenal dengan Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar tentu berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya garis ilmu dan keguruan tidak terputus hingga kepada Nabi. Kiai Faruqi juga sama. Kiai Faruqi berguru kepada Allah yarham Kiai Khairuman Ar-Rahbini. Kiai Khairuman Ar-Rahbini berguru tentu kepada ayahandanya Syekh Ali ya. Syekh Ali Ar-Rahbini nanti langsung juga kepada Rasulullah. Pak Bardi berguru kepada Ki Syiraji.
Ki Siraji berguru kepada Ki As'ad Syamsul Arifin. Ki As'ad Syamsul Arifin berguru kepada Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, sampai nanti kepada guru-gurunya bertemu di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad keguruan, Bu. Kenapa saya jelaskan? Biar enggak salah nyari guru. Nah, sebagai penutup, apa ucapan dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala tentang pentingnya anak-anak kita ngaji kepada ustadz, kepada kiai yang punya sanad. Apa dawuhipun Imam Ibnul Mubarak? Al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad atau garis keguruan yang jelas hingga kepada Nabi itu adalah asas di dalam belajar ilmu agama ini. Sebab kalau manusia itu berguru kepada orang yang tidak memiliki sanad kepada nabinya, niscaya dia bicara tentang agama Allah ini hanya sesuai dengan kehendak hatinya semata. Maka ini perlu untuk menjaga bagaimana kemurnian ilmu itu didapat oleh anak-anak kita semuanya. Dan tentu keterlibatan orang tua di dalamnya itu juga penting. Sehingga mun anak mangkat sekolah, mun bisa teraki kan sekitar sini ya, murid-murid, ibu sebaiknya ngantar. Kalau ibu bisa, ibu. Kalau nggak bisa, ayahnya. Kenapa ibu? Ibu nyampe di depan madrasah itu sudah dapat kebaikan dari ilmu itu sendiri, Bu. Traki anak, anterin anaknya. Kalau perlu doakan di depan pintu sekolahnya, agar anaknya itu menjadi orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa menit ceramah saya? Sepertinya ini sudah mulai habis suara saya ini, Bu. Nah, ceramahnya harus kurang berapa menit lagi? Aduh, cabut abid eko. Iya apa ada makin kongko toro nagir ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ke depan mari kita jaga bersama-sama persatuan umat. Ya, yang namanya perbedaan mah itu biasa. Tapi jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kita tidak saling suka, apalagi kemudian saling benci, apalagi saling hujat, apalagi saling tuduh, apalagi muncul sekarang sudah banyak kelompok-kelompok manusia, ya kifatah ya, yang senang nyalahin orang, yang senang membid'ahkan orang lain, bahkan senang mensyirik-syirikkan orang lain. Enggak usah ikut-ikutan, enggak usah. Caranya gimana Kiai? Ikuti gurumu. Gurumu insya Allah sudah tepat. Enggak usah ikut-ikutan orang lain, enggak usah ikut begini dan begitu. Pokoknya menunduk din Kiai nah, penunduk ke din Ustaz, insya Allah lah tepat. Pon lecak akhir pikiran selain. Jaga kebersamaan di antara kita, jaga kekompakan para jamaah, jaga kekompakan ibu-ibu. Karena saya yakin ibu-ibu ini kan sering hadir di pengajian, hadir di majelis ta'lim, hadir di kumpulan-kumpulan. Jaga itu semuanya. Pulang dari pengajian, pulang dari majelis, ingat apa yang disampaikan. Oh, tadi ustadz saya di majelis taklim menyampaikan bahwa kalau bertetangga itu harus begini. Seperti apa bertetangga yang baik? Nabi mengajarkan, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Tetangganya siapa? Kanan kiri rumahmu, depan belakang, itu tetanggamu. Walaupun dia tidak bernasab denganmu, tetapi dia adalah tetangga. Hak tetangga harus dijaga. Salah satu di antaranya, jangan sampai tersakiti oleh lidahmu. Paham, Bu? Cek lo berpengajian pas saya ketunging saya sebelah nah. Jadi mak nah pengajian nor. Apa can kiai nak gele? Ku ngeding nor. Mata ngeding. Ku atunging berbu nesu. Apa saya ketunging? Ya saya ketunging kiai lah. Jangan kau tak pati konsentrasi kiai nah. Kau ajeling kau ngeti. Harap kau ngeti anyar nah. Cing pada kreditan juga.
mak tahu isa beneng kau semeleh iko ajo kredit pada jua saya nggak teteh bu teteh lagi pan pada tetangga na mele kelampi anyar pakai tabu aduh kelampi anyar janganlah kelampi biasa kita larang tangan diri ya iko lah pan tetangga na mele TV second in sampai sebitek in kayak cetak tetangga na mele sepeda motor langsung tak engak tetangga na pan mele mobil langsung selap pun ki atuh ki pangeran ya Allah kentro mobil kule ya Allah saya sampai sakit panik kok Allah baik pakai rem ambulan ke sambian cek leno le tu ada ya saking baik Allah aja kirim mongku ambulan sambian lagi pon tengok teh kata tangga nah wow pola saya Pak Berdi oleh dewan siapa saya tak tahu Pak Berdi itu ajulah kan banyak pesin juga kan kau tahu juga apa ceklah Pak Berdi empon mana kamu nusabu pelang sifat menikah harus husnudzon ke orang lain abe bani kebil husnudzon pesangkanya penyana fokus ben becek ke orang lain di aman tak andi moso senaos ke moso tak apa sepenting kau ban sampean tak moso ke orang kule ke benci orang biasa kiai kefata dibenci orang itu biasa kalau kefata enggak dibenci orang itu bukan kiai ulama-ulama besar kita dulu dinimihna tapi sabar dan ikhlas karena ujiannya ulama itu mihnah apa itu mihnah kalau hari ini persekusi apa selain persekusi apa namanya dibully biasa nggak apa-apa kiai nggak apa-apa yang nonton saya itu di channel saya ini itu jutaan tiap hari ada puluhan ribu komentar nggak pernah saya baca kiai aduh saya baca cerita orang ibuan kiai tinggal nak Al-Quran boy jadi ada teman itu Pak Kiai ceramah sampean ini ditonton hari ini sudah di atas puluhan juta ya ladzinallah tapi komentarnya bagus Pak Kiai apakah saya bilang alhamdulillah biasa saja sebab saya yakin bahwa saya tidak akan mulia karena pujian orang saya pun tidak akan mungkin jatuh karena hinaan orang semuanya tergantung Allah mulia dan tidaknya makhluk bukan karena makhluk juga karena Allah saya cuma niat mudah-mudahan niatnya sama dengan Pak Berdi niatnya semata-mata mengabdi kepada umat mengabdi kepada masyarakat mengabdi kepada bangsa dan negara termasuk apa yang dilakukan oleh para guru-guru mulia kita yang ada di Miftahus Sholihin saya doakan terakhir mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh ibu ya jadi ahli ilmu amin jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kalau sudah pulang sebagaimana sering saya sampaikan dalam video-video dakwah saya ada doa sederhana dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang kemudian Abdullah bin Abbas kelak di kemudian hari menjadi salah satu ahli Al-Quran terbaik Rasulullah memegang kepalanya Abdullah bin Abbas selagi masih kecil apa bacaan Nabi Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil Nabi memegang kepala Abdullah bin Abbas sini kaki Allahumma ngereng bu Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil bahasa Nabi itu doa Nabi sangat luar biasa kepada Abdullah bin Abbas Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil Rasulullah mendoakan ya Allah jadikan anak ini orang yang faqih dalam agama dan jadikan dia orang yang alim di bidang ilmu ta'wil nah itu untuk anak bu ya untuk suami ada untuk laki nah beda tekuk sokona laki nah laki peleman sambian tekuk laki na sokona laki nah maca kiat korse pak polo kali pola keluar jin nah pola keluar tapi Pak Berdi biar sampean disayang istri biar sampean itu tidak dimarahin istri doanya gampang nggak usah banyak-banyak pas mau sholat subuh bangunin begini Bismillahirrahmanirrahim
sayang cantik bangun. Aman tuhnya Pak. Pas cekin ben soko. Pae ben soko Joko sopu. Ngerok pada ngkerpui kake. Titi tokar Pak. Titi tokar. Saya ini sama istri 24 tahun, hampir 25 tahun Bu. Jadi kalau setiap subuh ke Fatah, saya selalu datang istri saya usap-usap bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bilang sama istri, bangun cantik. Ya me pakake saya sakit hati tuh. Cingkang bini. Leki pak lihat tang bini apa ganteng itu. Aduh ada terak langi panagana. Aman tuhnya, aman. Lihatin DJ insyaallah aman. Sampai makin kula tak nang atokar benik bini 24 tahun ken mon pereng pecan oleh mantar sekelangkong nyon pengeporo ke Fatah, para kiai-kiai yang lain, para pengurus dan para pendidik pondok Madrasah Miftahus Sholihin. Mudah-mudahan santri-santri kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari dunia dan akhirat dan barakah di dalam ilmunya, berbakti kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya serta masyarakat. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika benar pasti datangnya dari Allah, dan jika salah semata-mata karena keawaman saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.